wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul karami ma'asyiral asatidzah al-ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, esok lusa insyaallah kita akan masuk pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram, atau lebih terkenal dengan masuk pada tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Karena itu, marilah kita berupaya untuk ikut menyongsong datangnya tahun baru Islam. Jangan sampai kalah dengan kemeriahan tahun baru Masehi, tahun baru bukan milik umat Islam, ya. Tapi 2 hari lagi insyaallah kita akan menyongsong tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Karena itu mari kita isi tahun baru Islam tersebut dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi atau juga dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para ulama salaf. Semisal berpuasa, entah itu puasa mulai dari awal tanggal 10 Muharram, atau mengambil hari Asyura 10 Muharram yang sangat disunahkan, dimulai dari 9 Muharram dilanjutkan dengan 10 Muharram, atau dimulai dari 10 Muharram ditambah dengan 11 Muharram. Itu adalah amalan puasa yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dicontohkan dalam hadis Nabi, diperintahkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para sahabat, dan juga diamalkan oleh para ulama salaf serta umat Islam dari tahun ke tahun. Ada juga amalan yang perlu kita sokong, yaitu di bulan Muharram hendaklah kita banyak bersedekah. Entah itu bersedekah berupa sumbangan. Kalau ada pembangunan masjid, silakan bangun masjid, ya, atau renovasi masjid, silakan bersedekah di sana pada bulan Muharram. Atau juga tempat-tempat ibadah lainnya, misalnya surau, tempat pendidikan Islam, ya, semacam pondok pesantren dan lain sebagainya, silakan. Ini waktunya sangat tepat di bulan Muharram. Atau santunan anak-anak yatim, atau juga santunan kepada orang-orang miskin. Biasanya kalau di Jawa ada santunan juga kepada para janda-janda miskin. Ini dianjurkan pada bulan Muharram untuk mengisi bulan-bulan sangat mulia. Dan juga ada amalan yang baik, yaitu mengisi dengan silaturahim kepada orang-orang yang kita kenal. Entah itu orang tua kita, misalnya ayah ibu kita yang masih ada, kakek nenek kita, ya, atau juga datuk-datuk kita. Kalau yang masih hidup, kita sowan kepada mereka. Yang sudah wafat, kita sambangi kuburan mereka, ya. Karena juga menyambangi kuburan ini perintah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan,
kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala tazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang setelah Islam itu kuat, ala tazuruha, maka ziarah kalian ke kuburan orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini juga sangat baik dilakukan pada bulan Muharram. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, ada juga amalan yang baik pada bulan Muharram itu berdoa mohon ampun kepada Allah, mengikuti para nabi terdahulu. Nabi Adam alaihissalam taubatnya itu diterima pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam, bukan juga tatkala beliau terkena umatnya atau kaumnya terkena gelombang besar atau banjir bandang yang besar, dan Nabi Nuh alaihissalam senantiasa memohon ampun kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, maka diselamatkanlah perahu Nabi Nuh pada bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam demikian juga tatkala beliau berada di perairan, maka beliau membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Taubat beliau diterima pada tanggal 10 Muharram. Banyak amalan-amalan yang baik-baik. Pokoknya segala amalan yang baik kalau bisa kita tingkatkan, dan amalan yang buruk kita jauhi. Kenapa? Karena pada bulan Muharram itu amalan buruk akan dilipat gandakan dosanya, sebagaimana juga amalan baik akan dilipat gandakan pahala. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, di antara tata cara kita menghormati tahun baru Islam, yaitu masuk pada bulan Muharram. Tapi ironis kadang-kadang kita melihat kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, remaja-remaja kita, tetangga-tetangga kita, adik-adik kita, warga kampung kita, warga desa kita, warga kota kita, bahkan juga warga negara kita, bahkan seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, akhir-akhir zaman itu lebih banyak terpengaruh dengan budaya orang non-muslim. Kalau malam tahun baru Masehi ramai, betul kan? Apa yang dilakukan oleh mereka? Dengan kembang apinya, dengan lampu kerlap-kerlipnya, gemerlapan, bahkan mereka mau untuk menunggu tempat jam berapa? 000. Malam tahun baru Masehi, padahal itu bukan tahun baru umat Islam. Ya kurang lebih begitulah. Kata Nabi SAW, kelak umatku di akhir zaman, kata Nabi, itu akan mengikuti tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, sampai kalaupun orang Yahudi dan Nasrani itu masuk ke lubang biawak, maka umat Islam akan mengikutinya. Kata Nabi, andai kata orang Yahudi dan Nasrani itu di dunia ini masuk ke lubang biawak, ini kayaknya umat Islam pun akan mengikutinya. Dan itu kenyataan. Saya mohon maaf. Ya, saya pun terkena yang sama. Bukan berarti saya nanti bicara berarti saya ini dianggap paling suci, enggak, sama juga. Kita juga terpengaruh budaya-budaya non-muslim ini terpengaruh. Sekarang ini orang-orang non-muslim menggunakan handphone sebagai budaya mereka. Kita kan juga terpengaruh Ya mudah-mudahan kita masih bisa memperlakukan handphone ini untuk kepentingan umat Islam. Tapi isi handphone ini kan luar biasa kan.
sudah merusak budaya orang dewasa, demikian juga bisa merusak budaya anak-anak kita generasi penerus. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, andai kata orang-orang Yahudi dan Nasrani itu masuk ke lubang biawak, maka kemungkinan besar di akhir zaman umat Islam pun akan mengikutinya. Dan ini sudah terjadi. Kita sedih. Ini 2 hari menjelang tahun baru Islam. Tapi rasanya kurang persiapan nih kita umat Islam. Betul? Betul? Tapi kalau tahun baru Masehi kita melihat mulai tanggal 20 Desember itu pedagang-pedagang trompet, itu sudah pada keluar menjajakan trompet tahun baru. Kemudian di tempat-tempat swalayan atau tempat-tempat umum, hiasan-hiasan tahun baru itu luar biasa dengan ucapan-ucapan. Apa biasanya? Ucapannya selamat Natal dan tahun baru. Padahal belum waktunya. Dan ini umat Islam mengikutinya. Banyak umat Islam mengikuti. Yang susah kadang-kadang umat Islam yang bekerja di tempat-tempat perusahaan besar pun diperintahkan untuk pasang baju alat menyambut tahun baru Masehi. Natal dan tahun baru Masehi, menggunakan pakaian-pakaian sinterklas, dan lain sebagainya. Kadang umat Islam yang mengatakan oke-oke saja, yang penting kan ada honornya tetap jalan, namanya bekerja. Tapi 2 hari lagi, kita akan menghadapi atau kedatangan tahun baru Islam. Gimana umat Islam? Kurang respon. Sepertinya umat Islam ini kalah perang. Umat Islam kalah perang. Saya katakan kalah perang di mana? Ya, perang yang dilancarkan oleh orang-orang non-Muslim zaman sekarang bukan lagi perang fisik, walaupun ada perang fisik, tapi mereka menggunakan namanya perang pemikiran, ghazwul fikri, perang peradaban. Perang apa? Peradaban, perang pemikiran. Banyak jurus-jurus atau strategi-strategi musuh yang dilancarkan untuk melemahkan akidah umat Islam. Jadi orang-orang non-Muslim itu tidak mau kalau umat Islam ini dekat dengan agamanya, mempelajari syariat agamanya, itu non-Muslim tidak mau, dan mereka ketakutan. Andai kata umat Islam ini konsisten mengamalkan syariat agamanya, insya Allah dunia Islam tidak akan goyah. Dunia Islam akan terus di atas. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan senantiasa di atas dan menang, wa la yu'la alaih, dan tidak akan pernah ada di bawah atau terkalahkan. Itu syaratnya umat Islam konsisten dengan ajaran syariatnya. Maka orang-orang di luar Islam yang tidak suka Islam berkembang, tidak senang Islam itu konsisten lestari, mereka menggunakan bermacam-macam strategi untuk melumpuhkan umat Islam. Coba kita kita baca Al-Quran, ya baca, tapi baca saja tidak mengerti isi Al-Quran. Kita baca, alhamdulillah kalau baca Al-Quran masih. Bahkan antara kita itu tidak pernah baca Al-Quran juga ada, apalagi mengerti artinya. Belum lagi yang sudah mengerti artinya, apakah mau mengamalkannya? Tidak. Contoh di dalam Al-Quran ada lafaz as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang lelaki yang mencuri atau wanita yang mencuri itu wajib dipotong tangannya. Sekarang mana ada
di dunia Islam itu orang mencuri potong tangan? Ada? Tidak ada. Di negara kita penjara, nggak ada dalilnya penjara dia, nggak ada ayatnya. Kalau mau ikut, maka harus ikut yang bagaimana? Semestinya umat Islam dunia ini yang mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Kenyataannya tidak begitu, hanya dibaca saja. Untung kalau dibaca, sedangkan diamalkan, dipahami tidak. Itulah keadaan umat Islam. Nah, di antara strategi musuh untuk menghancurkan umat Islam agar umat Islam ini lumpuh, ada namanya 4S. Saya singkat sebagai 4S, ya, strategi musuh. S pertama adalah C atau SOM, yaitu strategi umat non-muslim menciptakan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian sebagai hiburan, musik-musik, memperbanyak musik-musik dan lagu-lagu, sehingga bagaimana caranya umat Islam lebih senang mendengarkan musik atau mendengarkan lagu, apalagi kalau lagunya itu tentang Islami, sehingga mereka telinganya itu sudah kebal dengan lagu-lagu dan musik-musik, menjadikan telinga itu malas untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya Pak, kalau di rumah tangga kita, atau di rumah tangga pada umat Islam pada umumnya, ya, kalau ada kaset ini, ya, kaset Al-Quran dengan kaset lagu, berapa kali di setel kaset lagu dan berapa kali di setel kaset Al-Quran, mana lebih banyak? Kaset lagu. Bahkan kadang-kadang ini, ya lagu apa saja. Syukur-syukur kalau lagunya masih lagu Islam ini baik, ya. Tapi yang saya maksudkan adalah lagu-lagu, apa itu dangdut, apa itu rock, apa itu pop, apa itu dan lain sebagainya. Anak-anak muda kita, kalau kita belikan kaset, ya, satu Al-Quran, satu lagu pop, misalnya. Kira-kira yang di setel yang paling banyak yang mana? Paling sering lagu popnya, apalagi kan sesuai seleranya, ya. Itu sengaja lagu-lagu diciptakan sedemikian rupa yang enak-enak di telinga. Kenapa? Kalau itu sudah melekat di telinga, maka telinga ini akan sedikit demi sedikit menolak suara-suara pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Kalau sudah telinga menolak, bagaimana dia akan mempelajarinya? Bagaimana akan mengamalkannya? Itu C atau song. S pertama. S kedua, sport. Apa sport? Olahraga. Hah? Olahraga. Sport. Sport itu olahraga. Semua jenis olahraga ini diciptakan oleh orang-orang non-muslim dan berusaha ditularkan kepada umat Islam. Olahraga itu baiklah, olahraga baik demi kesehatan. Tapi yang jadi masalah kostum. Nah, kostum olahraga ini kan rata-rata membuka aurat, betul kan? Kalau kita bermadzhab Syafi'i di Indonesia ini, batasan aurat laki-laki, nggak usah perempuan lah, bicara laki-laki saja, itu kan wajib menutupi di bawah lutut sedikit dan di atas pusat, betul kan? Itu yang wajib ditutupi. Tapi olahraga mana sekarang ini yang menutup aurat lengkap? Paling anggar, ya dah. Yang lain-lain, voli bagaimana? Buka aurat dah? Buka. Kenapa? Karena kostumnya pakai celana pendek. Olahraga yang paling digemari main bola, pakai celana pendek apa macam Pak? Mungkin kipernya pakai panjang, itu pun jarang. Ya dah. Sebenarnya ini adalah sengaja umat Islam diperkenalkan dengan dunia olahraga versi non-muslim, tapi umat Islam kegandrungan luar biasa. Kalau orang itu sudah suka buka aurat, maka sedikit dia akan senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. What? Say, kemudian sport. Yang ketiga seks.
seks, maksudnya pornografi atau porno aksi. Bagaimana orang-orang di luar Islam, khususnya orang-orang Barat, kalau sekarang juga banyak orang-orang Tiongkok juga banyak ya. Film-filmnya masuk di mana? Di HP-HP yang dibawa oleh umat Islam. Jadi kita datang sedih lah. Apa-apa, Ustaz, buka begitu. Iya, saya juga bawa handphone. Kita mencari pengajian. Kadang-kadang mencari pengajian. Klik YouTube, Ustaz Fulan dan Fulan. Ya. Klik YouTube, Kiai Fulan dan Fulan. Klik YouTube, Abang Fulan dan Fulan. Kita klik. Masya Allah, alhamdulillah kita dapat. Ya, ceramah saya juga banyak di YouTube. Nanti klik tempat saya. Tapi setelah itu di bawahnya macam-macam Pak. Isinya macam-macam. Setelah melihat ceramah niatnya baik, di bawah itu macam-macam yang keluar. Kadang-kadang lelucon. Wah ini jenaka. Begitu klik, yang muncul ini jenaka dari Tiongkok. Terus apa yang terjadi? Ya ini lucu memang, tapi yang jadi pemainnya ini wanita-wanita Tiongkok yang apa? Yang pakaian wanitanya pakaian katoan CKM, katoan apa pakai celana pendek. Banyak kayak gitu Pak. Banyak. Kita dicekoli semacam itu namanya pornografi. Pornografi. Setelah pornografi masuklah kepada porno aksi. Karena seks ya. Apa itu porno aksi? Macam-macam hiburan yang secara live atau secara langsung, baik itu dikemas dalam dunia panggung semacam apa, pentas dangdut, pentas rock, pentas dan lain sebagainya. Penyanyinya kebetulan wanita-wanita yang nyaris setengah telanjang, banyak pendapat. Dan kalau ada hiburan semacam demikian itu, ternyata yang banyak nih, yang hadir di banyak, ramai, lebih ramai daripada yang hadir dalam majelis taklim semacam demikian. Betul kan? Betul kan? Kalau ini yang hadir, ya saya anggap 100 lah. Tapi kalau misalnya ada di lapangan mana itu, di Batam ini, ada orkes Melayu, kira-kira berapa orang yang hadir? Ribuan, ya kan? Ratusan dan ribuan. Bahkan disuruh bayar kalau Pak mau mereka, ya, disuruh bayar mereka. Di masjid gratis. Di masjid ini gratis. Bahkan kalau mau hadir akan dijamin pahala itu akan bisa mengantarkan masuk surga. Tapi yang hadir tidak. Ya, betul? Kenapa ini Pak? Karena sudah kalah strategi dengan dunia hiburan yang bau-bau seksual, bau-bau pornografi dan bau-bau porno aksi. Sudah menikmati, umat Islam menikmati strategi musuh. Kita kena nggak kira-kira? Kena. Betul? Kalau dulu zaman saya masih kecil, saya masih ingat anak kecil kita. Saya masih ingat dulu saya kalau kepingin melihat bioskop, ya, namanya zaman dulu kan ada bioskop, sekarang sudah punah, ya kan? Itu saya masih ingat di tempat saya namanya daerah Singosari, jadi tempat saya rumahnya Singosari. Pernah dengar kerajaan Singosari? Lah saya di situ juga ya. Nah itu ada lapangan Kumapen. Itu seringkali istilahnya layar tancap. Ada layar tancap, ya, sama dahulukan. Kalau orang Singosari mengatakan ini biskop misbar, apa misbar itu Pak? Kalau gremes bubar, ya, karena nggak ada teroknya. Oh, kalau misalnya ada layar tancap, kita ngomong, ada layar tancap, itu ketahuan orang tua kita dimarahin. Kita pakai bahasa isyarat, ya apa? Ayo, ada nanti malam ada misbar, ya. Orang tua kita nggak tahu apa itu misbar. Kalau gremes bubar. Subhanallah, kita mau melihat saja ya, itu takut orang tua, takut dimarahin.
Nanti kalau kurang, nggak digelar ini segala macam. Dan filmnya macam-macam lah. Ya pasti ada pornografinya, ada pasti. Ya dah. Entah itu iklannya, entah begitulah dan seterusnya. Yang jadi masalah kalau dulu kita mau maksiat, lihat bioskop harus keluar rumah dulu, harus sembunyi-sembunyi dari orang tua. Sekarang enggak, bioskopnya dimasukkan ke saku lewat handphone. Betul? Ini kita kalah strategi, Pak. Kalah strategi. Apa yang pertama? Sing, kemudian sport, kemudian seks, atau sing, seks, sport. Ada lagi yang keempat, 4S. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, saya tidak mencela, tidak membahas tentang hukum, tidak. Cuma saya hanya mengupas. Ada strategi juga yang rupanya berhasil ini, dan kita sedih. Apa itu S yang keempat? Mohon maaf sebelumnya. Namanya smoke. Apa smoke? Rokok. Rokok ini sehat apa? Oh, saya tidak bahas rokok sehat atau tidak sehat. Rokok ini hukumnya apa? Halal apa haram? Saya tidak bahas. Tidak bahas. Itu wilayah-wilayah bahsul masail. Ya kan? Apa yang ingin saya bahas? Sebenarnya rokok itu termasuk salah satu strategi musuh. Kalau tadi saya katakan apa hukumnya sing atau nyanyian, maka pembahasan tentang hukum banyak. Ada sing yang diharamkan, lagu yang diharamkan, ada sing yang dihalalkan. Ada, ya. Tapi saya tidak bahas tentang hukum halal haramnya lagu. Support, ada support yang dihalalkan seperti pacuan kuda, berenang dianjurkan dalam Islam, memanah. Tapi saya tidak membahas itu. Ada juga support yang olahraga yang diharamkan, tentu yang mengandung judi, biliar mengandung judi, ini kan diharamkan juga. Ya, terus apa lagi? Seks yang halal apa aja? Ada. Ya kalau itu suami istri halal. Tapi saya tidak membahasnya. Yang haram apa? Perzinahan. Begitu juga dengan smoke. Saya tidak membahas tentang hukum halal haramnya. Ada yang mengatakan halal atau makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi bukan itu. Yang kita bahas adalah strategi musuh menggunakan smoke untuk menghancurkan umat Islam. Ya. Gimana? Ya. Orang yang dicekoi oleh musuh Islam, semua rokok, gitu ya. Ini pada akhirnya mereka banyak yang lalai terhadap kewajiban-kewajiban agama. Yang penting ini kadang-kadang kita ada suatu sunnatul Rasul yaitu bersiwak. Itu membersihkan gigi sunnah. Ya. Sedangkan kalau merokok kan menyebabkan bau ya. Bau mulut jelas tidak enak. Sekarang orang Islam zaman sekarang ini. Padahal kalau kita mau beli siwak ada ya. Di toko-toko jualan apa buku-buku Arab itu ada kan ya. Di toko-toko kitab Arab kalau kita mau. Tapi menurut saya mohon maaf ya. Mana banyak uang kita beli rokok dengan beli siwak. Keluar beli rokok atau beli siwak. Kenyataannya gimana? Di rokok. Itu kalah strategi sebenarnya. Jadi kita dicekoi dengan banyak hal yang sebenarnya itu adalah strategi musuh dan kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Secara logik, orang yang tidak merokok dengan orang yang merokok ini sehat mana? Sehat yang tidak merokok. Itulah yang dikatakan oleh para dokter ya. Dan dikatakan al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Kata Nabi, orang mukmin muslim yang kuat, yang sehat, yang baik itu jauh lebih afdal, lebih mulia daripada orang mukmin yang sakit, orang mukmin yang lemah. Nah, kalau orang sehat dengan orang yang sakit lebih baik orang mukmin yang sehat.
Nah, ini strategi musuh menggunakan rokok sebagai salah satu jurus mereka untuk melemahkan umat Islam. Ada lagi 4F. Ini jurus-jurus yang mereka lakukan untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. F pertama adalah fun. Ini bahasa Inggris ya. Saya bukan ahli bahasa Inggris. Ini ada Bapak guru bahasa Inggris, Pak Yuda ini guru Inggrisnya. Cuma saya bisa baca saja. Kalau tulisannya fun gitu ya, artinya fun gitu. Kata orang Inggris. Kalau saya sih yang bisa bahasa Arab. Saya baca apa fun itu? Fun adalah lawak atau hiburan. Orang zaman sekarang, bahkan ngaji pun, mengaji yang gini. Kalau tokohnya yang diundang itu pandai untuk bercanda, maka zamannya banyak. Kami kalau yang ceramah itu dan pandai bercanda, lurus saja. Ini zamannya banyak. Karena kurang bercanda. Kalau kita diajak serius, musyawarah serius, berkaitan dengan kemaslahatan Islam, yang ada tidak banyak. Tapi kalau ada tontonan lawak dagangannya, kira-kira ramai tidak? Ramai. Kalau kita diajak pengajian, ini juga fun sama. Diajak pengajian, semacam demikian ini kurang banyak. Tapi kalau fun itu hiburan. Macam-macam hiburan. Yang tadi kita bahas tentang bagaimana orang-orang yang hadir di panggung dangdut misalnya, panggung musik, maka mereka lebih banyak hadir. Itu kalah perang. Kita yang kalah perang dalam dunia fun, hiburan. Belum lagi anak-anak kita ini dihibur oleh game online. Ini hiburan yang sangat mematikan kreativitas anak-anak Islam. Tapi mereka sudah dikasihkan hiburan. Tidak selesai-selesainya ini Pak hiburan. Bahkan yang tua, kemarin hari saya berangkat dari Surabaya menuju Kuala Lumpur. Jadi sebelum di sini saya ke Kuala Lumpur dulu, kemudian ke Malaka Johor, baru berangkat ke Dhaka. Waktu saya berangkat, subhanallah, saya duduk di pesawat, di depan saya ini ada ibu-ibu. Ya lumayanlah, mungkin kalau sudah punya anak, barangkali anaknya 3, mungkin anak pertamanya bisa saya katakan kelas 6 SD. Jadi bukan anak-anak lagi gitu. Ya, dia berjilbab, dia dengan rombongannya berjilbab yang bagus. Tapi subhanallah, di depan saya karena satu tempat ini saya tidak sengaja, yang memang tidak bisa menghindar mata ini, karena di depan situ sebelah kiri saya dia main game board. Ibu-ibu ini main game board. Itulah kehidupan zaman sekarang. Kalah strategi oleh dunia fun. Apa fun? Ibu. Kedua adalah food, makanan. Apa itu makanan? Sekarang makanan siap jadi ini luar biasa. Zaman dahulu masih saya kecil ini ibu kalau masak itu apa namanya? Mengapa namanya ini? Menggiling, menggulak, apa? Bisa? Gulak ya, diracik sendiri itu ya. Macam-macam bumbu yang asli murni, bumbu segar diracik sendiri. Tapi akhir-akhir ini bagaimana Bu? Lebih senang bumbu jadi apa? Masih tetap racikan seperti zaman dahulu kala? Bumbu jadi. Makanan-makanan juga sudah tersedia siap saji. Loh permasalahannya memang nggak ada tulisannya. Oh ini mengandung unsur babi misalnya. Nggak ada. Bahkan misalnya ini bumbu sapi. Ya kita katakan apakah makan sapi itu halal atau haram? Maka kita jawab halal. Betul? Padahal belum tentu. Orang makan daging sapi dilihat dulu cara penyembelihannya. Kalau cara penyembelihan itu nggak sesuai dengan syariat, jadi haram. Nah,
bumbu-bumbu sapi itu dibuat dari apa? Tahu dan tidak ini benar-benar suci, tidak melanggar syariat atau asal beli? Asal beli. Itulah food yang bisa melemahkan semangat umat Islam untuk beragama. Apa bernama? Fun, kemudian food. Yang ketiga, fashion. Fashion itu bentuk baju, pakaian. Mohon maaf ya, sekali lagi saya tidak mencari siapa, membuli siapa. Tidak, ini kita sadar ya, kita ingin sadar. Celana panjang, pantalon, celana panjang. Ya, mohon maaf ya. Apakah Ustaz punya? Punya saya di rumah kayak gitu. Lah saya akan bahas apa itu pantalon. Pantalon itu dulu pakaiannya Belanda. Bahkan orang tua kita zaman dahulu kala pernah mengharapkan pantalon. Tapi sekarang kita nyaman pakai pantalon, ya kan? Kadang-kadang juga sholat Jumat pakai pantalon. Sebagian teman-teman kita imam-imam masjid pun pakai pantalon. Dulu pernah diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena serupa dengan orang Belanda kafir. Kata mereka, orang-orang tua kita zaman dahulu kala berdalil dengan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nah, pantalon ini pakaian Belanda, maka diharamkan oleh orang tua ulama kita zaman dahulu. Nah, zaman sekarang kapan gitu. Di keluarga kita pasti ada celana, ya. Ini problem kita. Apa? Fun, food, fashion. Yang terakhir adalah fight. Fight itu aliran atau pemahaman sekarang banyak sekali macam-macamnya ya. Aliran-aliran sesat, ada liberalisme, ada sekularisme, ya dah. Pokoknya macam-macam aliran ini di dunia, jangankan di dunia, di Indonesia saja ratusan. Ada nabi baru, ada juga Lia Eden yang aku jadi malaikat Jibril dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah proyeknya orang-orang di luar Islam untuk merusak umat Islam sehingga umat Islam banyak yang keluar dari ajaran Islam tanpa disadari. Ya dah. Nah, kembali lagi kepada asal bahasan. Karena itu mari kalau bisa kita kembali memeriahkan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, agar kita tidak terus terpengaruh, terseret arus dengan budaya-budaya non-muslim yang sangat merusak akidah umat Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali apa yang saya sampaikan tadi ada menyinggung perasaan bapak-bapak atau perkataan saya kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan saya adalah untuk fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan, langsungnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi umat Islam. Agar itu adalah aku lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.